Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik qala annal qabra yunadi kulla yaumin khamsina marrah ana baitul wihdah faj'al laka munisan qiraatul Qur'an wa ana baitul dhulumat panawwir li bis salatil lail wa ana baitul turab fahmil al firasa wa huwa amal salih wa ana baitul afa fahmil aturya wa huwa bismillahirrahmanirrahim wa ana baitu su'al munkar wan nakir fakri ala dhahri qauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu kewajiban khatib dalam setiap khutbahnya adalah menyampaikan wasiat takwa. Kali ini akan mencoba menyampaikan salah satu ayat Al-Quran surat 25 ayat 30, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam sebuah kitab Dako Ikul Ahbar Al-Jannah wan Nar karangan Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qoti. Tentunya harapannya mudah-mudahan setelah disampaikan hadis ini kita mampu meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi takwa, sehingga kita kualitas takwa bisa meningkat. Sebab hanya orang yang takwa yang akan selamat dunia dan akhirat. Kurang lebih artinya adalah berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Itu ayat Al-Quran surat 25 ayat 30. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, setiap hari kita ini dipanggil oleh kubur, satu tempat yang akan ditempati oleh kita. Siapapun manusia termasuk kita satu saat akan mendiami yang namanya kubur. Tidak besar, kurang lebih 2 meter ke 1 meter. Siapapun akan mengalami, akan menempati kubur tersebut setelah kita selesai diberikan jatah umur oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kubur memanggil kita setiap hari. Yang pertama, kata Anas bin Malik, anak qabra yunadi kulla yaumin khamsina marrah. Kubur itu memanggil kita setiap hari itu 5 kali. Yang pertama kata kubur itu, ana baitul wihdah. Kami ini tempat menyendiri, tempat tidak ada siapapun. Karena menyendiri, karena tidak ada siapapun, faj'alaka munisan, bawa oleh kalian teman untuk menemani di kubur tadi, yaitu qiraatul Quran. Jadi Al-Quran itu yang akan menemani kita di kubur. Dikaitkan dengan ayat Al-Quran tadi, mahjuro itu lalai terhadap Al-Quran. Ada 3. Kita lalai terhadap Al-Quran. Al-Quran itu perlu dibaca,
perlu ditelah isinya dan perlu diamalkan. Sekarang ini justru membaca Al-Quran, padahal itu yang akan menolong nanti kita dikubur, lebih banyak membaca HP misalnya, baca WA misalnya. Orang di mana-mana sebelum tidur dan bangun tidur dan dalam keadaan apapun, di mobil, di jalan, dimanapun, HP menjadi teman. Oleh karenanya Rasul sudah lama lewat Al-Quran, ya Rabbi, wahai Tuhanku, jangan umatku ini abai terhadap Al-Quran, sebab Al-Quran ini akan menjadi teman tadi. Oleh karenanya, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, bacalah Al-Quran, apalagi dalami maknanya, apalagi melaksanakan itu Al-Quran. Itu yang akan menolong kita. Tidak ada hari yang tidak dipakai untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, apabila kita ada orang yang membaca Al-Quran, pastami'ulah, dengarkan, sama dengan kita membaca. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, man qara'a harfan, siapa orang yang membaca satu huruf min kitabillah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatu, satu kebaikan, wal hasanatu bi asyina amsalihha, yang satu kali kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Kemudian la qaulu alif lam mim harfan walakin alif, ketika membaca alif lam mim, alifnya saja kebaikan, lamnya dan mim. Dan sekali lagi itu yang akan menolong kita. Oleh karenanya bacalah Al-Quran. Membaca saja menjadi pahala, tentunya dengan tartil. Sebab kita yakin bahwa Al-Quran itu pedoman hidup bagi orang yang beriman dan berislam. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, jangan ragu, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk. Bagaimana kita akan selamat? Kitab petunjuk saja tidak tahu. Oleh karenanya itu, sekali lagi jangan ragu bahwa Al-Quran itu yang membawa kita kepada keselamatan. Yang kedua, kata kubur itu ana baitul wihdah. Ini tempat yang menyendiri. Ana baitul dhuluman. Tempat ini tempat yang gelap. Panawir bisolatil lail. Bawa bekal Anda, bawa bekal kita semua untuk nanti dikubur cahaya. Dengan apa? Bisolatil lail, dengan sholat malam. Jadi sholat malam itu nanti yang akan menerangi kita tatkala di alam kubur. Al-Quran mengajak kepada kita, fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud di tengah malam, sebab nanti pada saat dibangkit dari kubur Anda akan bahagia, kita mahmuda akan terpuji. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada satu pendapat lain. Ketika kita sudah mati, kita seperti bermimpi. Mimpi kita mati, kemudian kita ini dimandiin, mimpi kita dimatiin, dikapani, mimpi dikapani, disolatin, mimpi disolat, mau teriak tidak bisa, lalu dikubur, mimpi dikubur, teriak tidak bisa. Tatkala dibangkit dalam kubur, bagi orang yang bertahajud, maqamam mahmud, lalu dia teriak, ternyata kita ini sudah mati. Siapa yang pertama kali dipanggil? Yang paling dekat. Suami bisa mengambil ibunya kalau dekat dengan ibunya, bisa mengambil istrinya kalau dekat dengan istri, istri yang memanggil kalau dekat dengan suaminya. Dia teriak seteriak-teriaknya, ternyata ini betul yang namanya kubur. Lalu ketika dibahas nanti, ketika dibakar nanti, maqamam mahmuda, orang bahagia ketika orang sholat malam tadi. Dan manawir akan memberikan cahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ana baitut turab, kami ini tempat terbuat dari tanah yang tidak besar, ke pinggir kecil, ke depan kecil. Baitut turab, tempat Anda semua, kita semua yang dibikin dari tanah. Kemudian kata hadis itu, tahmil al-firos, bawa oleh kalian itu spring bed yang bagus. Apa maknanya
spring bed itu wahwa amalus solih, amal soleh. Amal soleh akan dijadikan tempat seperti tempat yang empuk nanti. Apa saja amal soleh? Banyak amal soleh kita. Di samping kita sholat fardu, sholat sunnah, qobla, bada, kita puasa Senin Kamis, infak, sedekah, berbuat baik dan berbuat baik itu nanti akan ditukar dengan al-firos, tempat di mana kita nanti di alam kubur. Yang keempat, wa ana baitul afai. Ini tempat binatang buas, tempat binatang menerkam. Pahmil aturia, bawa oleh kalian itu penawar. Apa itu penawar? Wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Artinya, setiap kita melakukan sesuatu itu, kenapa harus kata hadis harus dengan bismillahirrahmanirrahim? Artinya di situ kita makan seizin Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan atas rahman rahim Allah, sehingga makanannya itu menjadi makanan yang bagus, tidak menjadi penyakit. Minum bismillahirrahmanirrahim. Berangkat keluar rumah bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Rahman Rahim. Mau belajar bismillahirrahmanirrahim. Apapun memulai sesuatu pekerjaan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Dengan bismillah itu tentunya dipakai hal-hal yang baik. Dengan bismillahirrahmanirrahim itu makanannya menjadi energi, menjadi makanan yang bagus, kemudian tidak menjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Dan yang kelima, wa ana baitu su'ali munkar wa nakir. Ini tempat pertanyaan dua malaikat. Dari mulai balik sampai akhir hayat, dari mana makan, dari mana minum, dari mana menafkahi istri, dari mana menafkahi anak, semua dari mana ditanya di sana itu. Jangan coba-coba kita memberi nafkah istri dengan barang yang haram, supaya saja harus dihindari. Jangan coba-coba kita memberi makan anak dengan yang haram, bukan hanya tidak berkah. Itu sama dengan, wahai istriku, ketika dia tahu, sama dengan begini, aku memasukkan neraka kepadamu. Begitu pun kepada anak, memberikan barang yang haram, makanan yang haram, yang tidak jelas di prosesnya, sama saja dengan masuklah neraka. Na'udzubillah. Nanti akan dipinta pertanggungjawaban seadil-adil. Dari mulai kita dituntut oleh fikih, dituntut oleh syariat, sampai akhir hayat tidak ada satupun yang tidak dipertanyakan. Dulu ketika Rasulullah berkhutbah, dulu ketika belum modern, tidak mengerti akan perjalanan kita. Tetapi hari ini rekaman dengan modern sekarang ini tidak pernah ada satu ucapan pun tidak, kalau direkam itu tidak ada yang tertinggal. Oleh karena itu malaikat nanti merekam apa pekerjaan kita, dari mana itu pekerjaan, dari mana menafkahi, dan seterusnya dan seterusnya. Orang di situ lalu berteriak, ya laitani, wahai, dalam Al-Quran, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi ini sudah dihancurkan sehancur-hancur, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, itu Al-Quran. Lalu malaikat didatangkan dengan berbaris-baris, wa ji'a yauma idzin bi jahannam, lalu dihadapkan neraka jahannam. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, benar ini terjadi ada. Kembalikan ya Allah aku ke bumi ini, satu saat saja akan beribadah, akan memberikan nafkah kepada siapapun, harta akan aku nafkah. Fa yauma idzil la yu'adzibu adabahu ahad. Hari ini tempat pembalasan. Hari ini fa yaum la yu'adzibu adabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Tidak ada yang bisa dan mampu untuk bisa kembali ke dunia. Lalu Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepadaku, aku ridho, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, oleh karena itu, bahwa yang kelima ini, kata kubur ini, bahwa kami ini tempat pengadilan yang seadil-adil. Siapa yang menjadi pembela, siapa yang menjadi pengacara? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menolong siapapun kecuali amal kita.
Oleh karenanya itu kuncinya yang terakhir adalah akidah dan tauhid. Qaulu la ilaha illallah. Makanya ada hadis orang yang akan melepaskan nyawa yang terakhir jika mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya adalah tauhidnya, akidahnya yang. Oleh karenanya itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ini pesan Anas bin Malik sekali lagi dalam kitab Daqaiqul Ahbaril Jannah wan Nar, dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qudhi hadis ini. Oleh karenanya itu mudah-mudahan harapannya yang 5 pesan tadi kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Allah, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah. Sekarang ini masih ada waktu, sebab idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Jika malaikat pencabut nyawa sudah datang, tidak akan ada yang bisa menolak siapapun. Oleh karenanya itu masih ada waktu hari ini, mari kita tingkatkan untuk bekal nanti tatkala kita ada di alam kubur. Mudah-mudahan barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Khutbah yang kedua ini mari kita memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang langsung berhubungan dengan Allah detik ini, hari ini mengampuninya. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farattah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa la aduwan aw hasidan illa qadaltah wa ahzaitah wa la sadiqan aw mufdan lil khair aw sa'in lahu illa nasartahu wa a'antahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.